Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar PLH, melanjutkan pelajaran yang kemarin, yakni manfaat tanaman obat keluarga. Simak video penjelasannya ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas manfaat tanaman obat jahe dan juga kunyit. Sekarang kita akan membahas tanaman obat seledri. Bisa dilihat ya, gambar seledri itu seperti yang ada di gambar. Seledri digolongkan sebagai tumbuhan sayuran. Bagian dari seledri yang banyak dimanfaatkan adalah daun dan tangkainya. Daun seledri ini mengandung protein, belerang, kalsium, besi, fosfor, vitamin A, B1, dan C1. Pengembangbiakan tanaman seledri itu sangat mudah, yakni dengan cara menanam anakannya atau dengan menanam bijinya. Manfaat seledri juga memiliki banyak manfaatnya. Yang pertama, manfaat seledri untuk perawatan kecantikan. Yang pertama yakni untuk menyuburkan rambut. Caranya, ambil beberapa tangkai seledri, kemudian iris kecil-kecil 5 tangkai, kemudian campur dengan 3 sendok air dan peras. Hasil perasan dioleskan kepada kepala, lalu lakukan itu setiap hari. Mengurangi minyak di wajah. Bagi yang wajahnya berminyak, ini bisa menggunakan perawatan seledri. Seledri juga banyak dimanfaatkan untuk penyedap masakan. Ya, ini banyak dijumpai di sekitar kita ya, terutama orang tua kita yang sering memasak mungkin banyak memanfaatkan seledri. Manfaat seledri juga untuk obat-obatan. Yang pertama adalah untuk menghancurkan biang penyebab kanker. Yang kedua, menyembuhkan sakit panas pada anak-anak. Nah, dengan cara menumbuk dan membalurkannya. Kadang-kadang masyarakat juga membuat jus seledri untuk meningkatkan kecerdasan, mengobati tekanan darah tinggi, ya. Kemudian caranya bagaimana untuk mengobati tekanan darah tinggi dengan menggunakan seledri? Seledrinya itu, tangkainya seledri direndam dengan air panas kemudian diperas. Minum airnya secara teratur pagi dan malam selama 3 hari berturut-turut. Mengobati penyakit rematik ya. Mengobati penyakit rematik itu cukup dengan memakan seledri mentahnya saja yang sudah dicuci. Itu adalah manfaat dari tanaman obat seledri. Tanaman obat yang keempat yakni brotowali. Nah, lihat di gambarnya ya, brotowali itu seperti apa? Bisa lihat di gambar. Brotowali termasuk tanaman merambat menahun. Tegak tinggi mencapai 15 meter, berbaunya itu tajam, menyenangi tanah yang cukup lembab dan kaya humus, tumbuh liar di hutan dan di ladang. Biasa juga ditanam di pekarangan ya, sebagai tanaman obat. Kemudian tanaman ini bisa tumbuh di dataran rendah dan juga di dataran tinggi. Tanaman ini termasuk golongan perdu. Nah, golongan perdu itu adalah tumbuhan berkayu dan bercabang-cabang, tumbuh rendah di permukaan tanah dan tidak memiliki batang yang tegak, ya. Dan tumbuhnya itu memanjat seperti tadi dijelaskan di sebelumnya bahwa brotowali itu merambat menahun. Nah, brotowali itu daunnya itu hijau, di bagian bawahnya itu warnanya itu lebih putih berseling, bisa dilihat di gambarnya. Memiliki batang tingginya itu sekitar 2,5 meter dengan besar batangnya itu sebesar jari kelingking. Memiliki bintil-bintil yang rapat ya, itu ada bintil-bintilnya, dan juga rasanya itu pahit. Kalau dimasak atau dicoba getahnya dicobain itu rasanya pahit. Nah, nama brotowali di Indonesia itu, di daerah-daerah Indonesia itu beragam ya. Di Sumatera misalkan brotowali dikenal dengan nama baru Cina. Di Jawa sendiri dikenal dengan daun manis, brobos krebo, benghar kucicing, jukut lokot mala, dan suket gajahan. Di Sunda itu dikenal dengan brotowali ya, sama dengan bahasa Indonesianya. Manfaat brotowali tersendiri ya, ini sangat banyak ya, terutama untuk obat-obatan. Yang pertama bisa dijadikan obat disentri.
Nah, untuk obat disentri dengan brotowali itu caranya adalah brotowali dicampur dengan jahe, kemudian direbus ke dalam 4 gelas air sampai bersisa 2 gelas, diminum 3 kali 1 gelas sehari. Kedua, dapat mengobati hepatitis ya. Hepatitis ini adalah radang pada hati ya. Nah, untuk yang ketiga yakni untuk mengobati bronkitis. Bronkitis itu radang pada saluran utama pernapasan. Nah, untuk obat bronkitis bisa menggunakan brotowali. Sakit haid, nah bagi para perempuan yang sudah datang bulan dan merasakan sakit saat haid itu bisa menggunakan brotowali. Keguguran, bagi wanita hamil yang keguguran bisa menggunakan obat brotowali. Kemudian muntah darah, mimisan, pendarahan usus, susah bersalin, dan juga bisa gunakan brotowali untuk menyembuhkan ayan atau epilepsi. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Ambil akar brotowali secukupnya, 1 rimpang jahe, sedikit gula enau, lalu direbus ke dalam 4 gelas air sampai bersisa 2 gelas saja. Air rebusan diminum sehari 2 kali 1 gelas. Itu adalah manfaat tanaman obat brotowali. Tanaman obat yang kelima yakni daun sirih. Nah, untuk mengetahui bagaimana bentuk daun sirih bisa dilihat di gambar. Sirih termasuk jenis tumbuhan merambat sama seperti tadi ya brotowali dan bersandar pada pohon yang lain. Bisa lihat di gambarnya ya, dia bersandar kepada pohon yang lain dan juga merambat. Panjang tanaman ini bisa mencapai puluhan meter. Daunnya pipih berbentuk jantung seperti yang brotowali tadi, dan tangkainya agak panjang. Permukaan daunnya berwarna hijau licin, ya seperti ada lilin kayak gitu. Batangnya berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas. Ruas merupakan tempat keluarnya akar ya. Di setiap daerah daun sirih mempunyai sebutan yang berbeda-beda ya. Di Jawa namanya itu suruh sedah. Kemudian di Sunda namanya itu sereh ya. Sedangkan di Cina disebutnya sebagai jujian. Nah, lalu apa sih manfaat dari daun sirih ini? Nah, kita sudah mengetahui ya banyak sekali dalam produk-produk yang kita kenal zaman sekarang, contohnya pasta gigi itu banyak menggunakan daun sirih juga ya, ada yang menggunakan daun sirih ya. Nah, dalam pengobatan pun banyak digunakan daun sirih ya. Yang pertama dapat mengobati sakit mata. Nah, untuk sakit mata ini caranya ambil 2-3 lembar daun sirih, rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih, lalu usap di mata. Lakukan berulang-ulang sampai sembuh. Yang kedua, dapat mengobati eksim ya. Yang ketiga, dapat menghilangkan bau mulut. Nah, untuk bau mulut itu dengan cara ambil 4-7 lembar daun sirih, kemudian direbus dengan 4 gelas air sampai mendidih. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, daun sirih yang direbus itu dipak atau disusun terlebih dahulu dengan cara dimasukkan daun sirih yang satu ke daun sirih yang lainnya. Begitu seterusnya sampai tersusun 7 daun sirih. Cara pengobatannya adalah dikumur-kumur ya. Makanya sirih ini dipakai ke pasta gigi karena bisa menghilangkan bau mulut ya. Yang keempat adalah untuk mengobati kulit gatal ya. Kemudian yang kelima untuk mengobati jerawat itu juga bisa menggunakan daun sirih. Mengobati pendarahan pada gusi. Nah, untuk pendarahan pada gusi caranya adalah rebus 4 lembar daun sirih dengan 2 gelas air sampai mendidih. Setelah dingin, air sirih tersebut dibuat untuk dikumur-kumur ya, berulang-ulang sampai sembuh. Kemudian mimisan ya, mimisen atau Jawanya namanya bisa dengan menggunakan 1 lembar daun sirih. Caranya itu daun sirih digulung sambil ditekan-tekan sedikit supaya keluar minyak sirihnya itu. Setelah itu sumbat di hidung. Nah, kalau dulu Miss Atik itu kalau mimisan atau sariawan dari hidungnya keluar darah itu bisa menggunakan daun sirih, dimasukin daun sirihnya ke dalam hidung. Kemudian bronkitis ya, bisa menggunakan daun sirih. Ada juga menyembuhkan batuk ya, menyembuhkan batuk itu dengan cara
Gunakan 4 lembar daun sirih, rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih, lalu dinginkan. Setelah dingin, gunakan dengan cara kumur setiap pagi dan menjelang tidur. Lakukan hal itu sampai sembuh. Kemudian juga untuk luka keputihan itu untuk perempuan ya. Juga bisa digunakan untuk mengobati sakit jantung ya. Kemudian diare ya, bisa digunakan untuk menyembuhkan diare. Dan yang paling penting nih, biasa kita mungkin yang sering sakit gigi nih, bisa dipakai ya. Pengobatannya menggunakan daun sirih. Gunakan 2 lembar daun sirih, kemudian daun sirih tersebut diremas-remas lalu diseduh dengan 1 gelas air panas dan setengah sendok garam. Aduk sampai garamnya itu larut, biarkan sampai dingin, kemudian dikumur-kumur sampai sembuh. Tanaman obat yang keenam yakni kencur ya. Bisa dilihat gambar kencurnya itu digambar seperti itu ya. Nah, kencur ini termasuk ke dalam tanaman jenis empon-empon. Nah, apa sih empon-empon itu? Nah, empon-empon adalah rimpang yang digunakan sebagai ramuan tradisional. Seperti apa aja empon-empon itu? Jahe, kunyit ya. Yang mempunyai daging buah paling lunak dan tidak berserat. Nah, daging kencur itu tidak berserat ya. Rimpangnya itu betina, kalau Sunda mah rimpang tehnya, mempunyai aroma khusus, wangi ya kalau kencur itu. Dagingnya itu berwarna putih dan kulit luarnya itu berwarna coklat. Kemudian jumlah helai daun kencur tidak lebih dari 2-3 lembar dengan susunannya itu berhadapan dalam satu pohon itu ya. Bunganya tersusun dengan setengah duduk dengan mahkota bunga berjumlah antara 4-12. Itu adalah kencur ya, bentuk kencur. Kemudian di Indonesia sendiri sebutan kencur itu berbagai sebutan di berbagai daerah. Di Jawa Barat menyebutnya itu cikur ya. Pasti banyak dikenal nih, kalau orang Sunda pasti sudah tidak asing dengan kata cikur ya. Orang Aceh ceko, orang Madura nyebutnya itu kencor, hampir mirip ya. Orang Bali itu nyebutnya itu cekuh, orang Manado itu nyebutnya itu sukung, orang Sumba nyebutnya itu cekir ya. Lalu apa manfaat dari cikur ini atau kencur ya? Nah, kencur bisa dimanfaatkan untuk pengobatan ya. Pengobatan apa saja? Yang pertama bisa mengobati obat radang lambung ya. Untuk mengobati obat radang lambung caranya adalah kupas dan cuci bersih 2 rimpang kencur sebesar ibu jari dewasa. Setelah dicuci, rimpang kencur tersebut dikunyah, airnya ditelan dan ampasnya dibuang. Setelahnya, minumlah 1 gelas air putih, lakukan langkah tersebut berulang sampai sembuh. Kemudian yang kedua adalah radang anak telinga ya. Yang ketiga, influenza pada bayi. Untuk influenza pada bayi, pengobatan menggunakan kencur itu dengan cara 1 rimpang kencur ditambah 2 lembar daun kemukus atau daun lada. Cara membuatnya itu bahannya itu ditumbuk halus, bahan yang tadi itu, ditambah beberapa sendok air hangat. Setelah itu oleskan di bagian seputar hidung anak yang sedang terkena flu. Kemudian bisa juga mengobati masuk angin, sakit kepala, batuk, diare, dan keseleo. Nah, minuman jamu yang terkenal di Jawa yang disebut beras kencur itu adalah sejenis minuman yang bahan dasarnya berasal dari beras yang dihaluskan ditambah dengan kencur dan sedikit gula aren sebagai pemanis. Nah, ini adalah minuman penyegar khas dari Jawa ya yang berbahan kencur. Kencur juga bisa dimanfaatkan untuk menghaluskan kulit. Kemudian merawat jaringan kulit yang terkena iritasi. Kemudian sebagai antiseptik, menghilangkan bau badan dan juga menghilangkan rasa lelah. Itu adalah manfaat dari tanaman obat yakni kencur. Tanaman obat yang ketujuh yakni landep. Nah, bisa dilihat gambarnya ya. Gambar landep itu seperti apa ada di videonya. Landep merupakan tumbuhan liar dan biasanya dijadikan sebagai tanaman pagar di depan rumah ya. Nah,
Tumbuhan ini berasal dari daerah tropis di Asia dan Afrika Selatan. Di Indonesia sendiri, tumbuh di daerah beriklim kering, dari dataran rendah sampai 400 meter di atas permukaan laut. Ini merupakan jenis tanaman perdu berbatang kayu dengan tinggi antara sekitar 1,5 sampai 2 meter. Ini di tumbuhan landep ini memiliki nama lokal juga sama seperti yang lain ya. Di Sunda disebut dengan kembang jarong. Mungkin kalau orang Sunda nggak asing ya dengan nama itu. Di Jawa disebutnya bunga landep sama dengan bahasa Indonesianya. Di Sumatera disebutnya bunga landak. Lalu apa manfaat dari tanaman landep ini? Nah, tanaman landep yang biasa digunakan sebagai obat adalah bagian daun dan akarnya. Bagian daun dipakai untuk pengobatan rematik, sakit pinggang, demam, sakit perut, kencingnya kurang lancar ya, kudis dan juga gusi nyeri. Sedangkan akarnya digunakan untuk mengobati luka, krap atau panu ya, serta cacing. Tanaman obat yang ke-8 yakni temulawak. Bisa dilihat ya bagaimana bentuk dari temulawak. Ya, memang mirip kunyit ya. Kalau kunyit itu rimpangnya itu lebih ramping atau lebih kecil. Kalau temulawak itu lebih besar. Namun warnanya sama-sama kuning atau jingga tua. Temulawak ini tumbuh subur pada daerah ketinggian antara 5 sampai 750 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan temulawak bisa ditemukan di hutan-hutan jati. Kadang berdampingan juga atau menyatu dengan tumbuhan alang-alang. Kemudian penanaman secara besar-besaran itu, kalau penanaman temulawak ini bisa menguntungkan sebab banyak industri saat ini yang membutuhkan rimpang temulawak. Manfaat dari temulawak itu banyak sekali ya sebagai obat-obatan. Yang pertama yaitu untuk sakit mah. Untuk sakit mah, ambil 1 rimpang temulawak, kemudian iris kecil-kecil. Irisan temulawak itu direbus sampai mendidih, air rebusannya diminum secara teratur sampai sembuh. Kemudian susah buang air besar ya. Kemudian bisa juga untuk menyembuhkan sariawan. Untuk menyembuhkan sariawan, cucilah 1 rimpang temulawak, kupas dan iris-iris kecil. Kemudian rimpang tersebut direbus dengan 2 gelas air ditambah dengan 1 buah asam, sedikit gula aren sampai airnya tinggal 1 gelas. Setelah itu, biarkan dingin. Masukkan 1 buah asam, aduk saring, minum 2 kali sehari. Bisa juga untuk hepatitis ya, ginjal, asma, batuk, dan masih banyak lagi. Itu adalah khasiat dari tanaman obat temulawak. Demikian pembahasan manfaat tanaman obat keluarga, yakni dari mulai kunyit sampai temulawak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tugasnya sekarang kalian mencari tanaman obat dan khasiatnya. Boleh bertanya kepada orang tua, boleh lihat dari internet ya. Tapi tidak boleh sama dengan yang sudah diberikan. Jadi yang 8 tadi tidak boleh dimasukkan ya. Cari 5 tanaman obat dan khasiatnya, tidak boleh sama dengan yang 8 tadi yang sudah dijelaskan oleh Miss. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.